Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melakukan presentasi mengenai tugas sistem microcontroller, yang mana judulnya termometer digital dengan LCD. Di sini sistem microcontroller kelas TFRM 23B, kelompoknya di kelompok 4, ada saya, Mariam Azharun Nurjana, lalu ada Kang Andre Melio Caniago, lalu yang terakhir ada Kang Sipa Nuriman. Langsung saja kita mulai ke materi pertama. Di sini ada definisi termometer digital dengan LCD. Termometer digital dengan LCD adalah sistem elektronik yang digunakan untuk mengukur suhu secara digital dan menampilkan hasil di layar LCD. Misalnya, jika suhu yang ditampilkan melebihi batas tertentu, maka buzzer akan berbunyi sebagai alarm push button untuk mengontrol sistem dan untuk menonaktifkan buzzer. Pada sistem ini, jika suhu di bawah 35 derajat Celcius, maka status ditampilkan sebagai rendah. Jika berada pada batas normal, maka ditampilkan sebagai normal. Dan jika melebihi batas demam, maka ditampilkan sebagai demam. Selanjutnya, untuk fitur yang ada pada sistem ini adalah yang pertama, fitur power on off atau yang ditekan lama. Sistem menyediakan fitur menyalakan dan mematikan alat dengan tombol power menggunakan metode tekan lama atau hold. Lalu yang kedua, pembacaan suhu digital secara real time. Perangkat dapat membaca suhu dari sensor DHT22 dan menampilkan nilai suhu secara digital pada LCD. Yang ketiga, ada mode Celsius dan Fahrenheit. Sistem menyediakan fitur penggantian satuan suhu antara Celsius dan Fahrenheit. Jadi untuk pengecekannya bisa di dua mode gitu, mode Celsius dan Fahrenheit. Lalu yang selanjutnya ada status deteksi kondisi suhu, yang mana di sini untuk mendeteksi suhu rendah, normal, atau demam. Jika suhu di bawah 35 derajat Celcius, maka status ditampilkan sebagai rendah. Jika berada pada batas normal, maka ditampilkan sebagai normal. Dan jika melebihi batas demam, maka ditampilkan sebagai demam. Selanjutnya, alarm buzzer berdasarkan kondisi suhu. Jika suhu normal, buzzer berbunyi sekali sebagai notifikasi pembacaan berhasil. Jika suhu melewati batas demam, buzzer berbunyi beberapa kali dengan sebagai alarm peringatan. Selanjutnya ada pengaturan batas suhu demam atau threshold. Pengguna dapat menaikkan atau menurunkan batas demam melalui menu setting menggunakan tombol plus dan minus. Selanjutnya ada mode mute on-off buzzer. Jika mode mute aktif, sistem tetap menampilkan data suhu dan status di LCD namun tidak mengeluarkan suara alarm. Jadi hanya menampilkan data suhunya aja. Nah, selanjutnya ada menu setting interaktif menggunakan tombol. Tampilan LCD akan langsung berubah sesuai pengaturan sehingga pengguna dapat melihat hasil perubahan secara real time. Nah, selanjutnya untuk alat yang digunakan akan disampaikan oleh rekan saya, Kang Sipa. Silahkan. Terima kasih. Selanjutnya tentang alat yang digunakan, yang pertama menggunakan USB32, yang kedua DHT22, yang ketiga buzzer, yang keempat LCD 12C, yang kelima push button, yang keenam push button 6 mm. Selanjutnya apa sih USB32? USB32 merupakan microcontroller yang berfungsi sebagai pusat pengendali utama pada proyek. Komponen ini bertugas menjalankan program untuk membaca data sensor dan mengontrol perangkat output seperti LCD dan buzzer. Selain itu, ESP32 memiliki kemampuan pemrosesan yang cepat serta mendukung fitur komunikasi seperti Wi-Fi dan Bluetooth. Selanjutnya, DHT22. DHT22 adalah sensor yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara. Sensor ini memberikan output data digital sehingga dapat langsung dibaca oleh ESP32 melalui pin data dibandingkan DHT11
DHT22 memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dan tentang pengukuran suhu yang lebih luas. Selanjutnya, buzzer. Buzzer berfungsi sebagai output suara untuk memberikan notifikasi atau alarm. Komponen ini dapat menghasilkan bunyi ketika diberi sinyal dari ESP32. Misalnya saat Zoom melewati batas tertentu, dengan adanya buzzer, sistem menjadi lebih interaktif karena pengguna bisa menerima peringatan melalui suara. Selanjutnya, LCD 16 kali 2 atau 12C. LCD 16 kali 2 digunakan untuk menampilkan informasi dalam bentuk teks seperti suhu dan kelembapan. LCD ini mampu menampilkan 16 karakter dalam dua baris sehingga cocok untuk tampilan data sederhana. Versi 12C membuat penggunaan PIN lebih efisien karena hanya membutuhkan jalur SDA dan SCL untuk berkomunikasi dengan ESP32. Selanjutnya, push button. Push button berfungsi sebagai input untuk memberikan perintah manual pada sistem. Komponen ini bekerja ketika ditekan, lalu mengirim sinyal logika high atau low ke microcontroller. Dalam proyek termometer digital ini menggunakan dua push button yang berbeda. Push button yang pertama berfungsi sebagai power on atau off termometer digital dan juga sebagai trigger untuk mendeteksi suhu. Push button yang kedua berfungsi sebagai akses ke dalam menu setting termometer seperti setting mengenai penggunaan Celsius atau Fahrenheit, batas derajat demam, dan juga on atau off suara ketika deteksi suhu. Selanjutnya, push button 6 mm. Push button 6 mm adalah tombol tekan kecil yang berfungsi utama sama seperti push button biasa, yaitu sebagai saklar input yang aktif ketika ditekan. Ukuran 6 mm hanya menunjukkan dimensi fisik tombol, sehingga cocok digunakan untuk desain rangkaian yang lebih ringkas. Dalam proyek termometer digital ini, kesulitan 6 mm yang digunakan sebanyak 2 buah, kesulitan 6 mm yang pertama akan berfungsi sebagai push button 6 mm yang kedua akan berfungsi sebagai minus button, sehingga button ini akan berguna ketika melakukan pengaturan terhadap termometer. Selanjutnya, library yang digunakan. Yang pertama, library wire. Library wire digunakan sebagai dasar komunikasi antara ESP32 dan perangkat lain yang menggunakan protokol 12C, Integrated Circuit. Protokol 12C memungkinkan ESP32 berkomunikasi dengan perangkat eksternal hanya menggunakan dua jalur komunikasi, yaitu SDA atau data dan SCL clock. Penggunaan wire sangat penting karena LCD yang digunakan dalam aplikasi ini memanfaatkan modul 12C, sehingga ESP32 memerlukan library ini agar dapat mengirim data tampilan ke LCD secara stabil. Library yang kedua, library Crystal 12C.H. Library Liquid Crystal 12C digunakan untuk mengontrol dan menampilkan teks pada layar LCD 16:2 yang menggunakan modul 12C. Dengan library ini, sistem dapat menampilkan informasi seperti suhu dan kelembapan yang diperoleh dari sensor secara langsung di layar LCD. Library ini mempermudah proses pengaturan tampilan, seperti mengatur posisi teks menggunakan set kursor dan menampilkan output penggunaan print, sehingga informasi hasil pembacaan sensor dapat disajikan dengan jelas. Library yang ketiga, library DHT. Library DHT digunakan untuk membaca data dari sensor DHT11 dan DHT22 yang berfungsi mengukur suhu dan kelembapan udara. Sensor DHT memiliki metode komunikasi digital khusus yang memerlukan pengaturan timing tertentu.
Sehingga penggunaan library ini sangat membantu dalam mengambil data sensor dengan akurat. Melalui library ini, ESP32 dapat membaca nilai suhu menggunakan reader temperatur, lalu data tersebut dapat diproses dan ditampilkan pada LCD. Terima kasih. Selanjutnya, enggak. Baik, terima kasih untuk Kang Sipa untuk penjelasannya. Selanjutnya untuk setup komponen akan dijelaskan oleh Kang Andre. Silahkan Kang Andre. Baik, terima kasih teman-teman. Izin share biar boleh ditutup dulu teh share screen punya teman-teman. Oh boleh. Oke, sebentar. Apakah sudah muncul screen? Oke, sudah. Sudah, sudah. Baik, di sini saya akan menjelaskan setup komponen yang digunakan pada project sistem microcontroller thermometer digital. Di sini yang pertama ada LCD 16x2 I2C. Di sini digunakan seperti yang sudah dijelaskan untuk menampilkan teks. Nah, di sini komponen setup-nya adalah seperti ini. Yang pertama, ground pada LCD itu dihubungkan ke ground nomor 2 pada ISP-nya. Bisa dilihat di sini, kabel warna hitam di sini. Ground pada LCD dihubungkan ke ground nomor 2 yang ada pada ISP. Lalu untuk VCC yang ada pada LCD-nya dihubungkan ke 5 volt yang ada pada ISP. Itu yang ditujukan pada kabel yang berwarna merah ini. Bisa dilihat di sini 5 volt. Lalu selanjutnya untuk pin SDA yang ada pada LCD dihubungkan ke pin nomor 21 yang terdapat pada ISP. Lalu SCL yang terdapat pada LCD dihubungkan ke pin nomor 22 yang ada pada ISP. Lalu selanjutnya ada komponen DHT. Di sini dihubungkan 3 pin dari DHT ke ISP32. Yang pertama adalah ground. Sini ground DHT22 dihubungkan ke ground nomor 2 pada ISP, sama seperti LCD. Bisa dilihat di sini. Ground nomor 2. Lalu pin SDA yang terdapat pada DHT22 dihubungkan dengan pin nomor 15 yang terdapat pada ISP-nya. Bisa dilihat di kabel warna hijau ini. Sini SDA pada DHT dihubungkan ke pin nomor 15 yang terdapat pada ISP. Lalu yang terakhir untuk DHT adalah pin VCC dihubungkan ke 3 volt yang berada pada ISP. Bisa dilihat di kabel warna merah yang ditujukan di sini. Oke, lalu selanjutnya komponen setup selanjutnya adalah pin push button. Di sini ada 4 buah pin, masing-masing memiliki fungsinya. Yang pertama adalah pin berwarna hijau ini. Di sini untuk pin button satu left, dihubungkan ke ground nomor 1 pada ISP. Bisa dilihat di sini. Dia terhubung ke ground nomor 1 yang ada pada ISP. Lalu yang kedua adalah pin 2 right atau 2R dihubungkan ke pin 32 pada ISP. Bisa dilihat di kabel warna hijau di sini dihubungkan ke pin 32 pada ISP. Lalu yang kedua ada button setting. Di sini untuk pin button 1 left dihubungkan sama seperti button sebelumnya pada ground 1 yang ada di ESP. Lalu pin yang kedua yaitu 2 right dihubungkan ke pin nomor 33 yang terdapat pada ESP seperti yang ditunjukkan pada kabel warna hijau ini. Lalu yang ketiga ada pin untuk flash. Ini pin push button 6 mm. Di sini satu left pada pin button tersebut
dihubungkan sama seperti button yang lainnya pada ground nomor 1 yang ada di ESP. Dilihat sini. Lalu untuk dua write-nya atau dua R pada button tersebut dihubungkan ke pin nomor 25 yang ditunjukkan. Ya, lalu pin button yang terakhir adalah di sini satu left-nya atau satu L dihubungkan sama seperti yang lain button, yaitu dihubungkan ke ground nomor 1 pada ESP. Lalu untuk pin button 2 right atau 2 R dihubungkan ke pin nomor 26 yang ditunjukkan pada kabel ini, 26 pada ESP. Oke, selanjutnya di sini ada settingan untuk buzzer suara. Di sini terdapat dua pin yang digunakan pada buzzer. Yang pertama buzzer pin 1:1-nya dihubungkan ke ground nomor 2 pada ESP, seperti yang ditunjukkan pada kabel berwarna hitam ini. Sini. Nah, lalu pin yang kedua pada buzzer yaitu pin 1:2-nya, dia dihubungkan ke pin nomor 13 yang ada pada ESP, seperti ditunjukkan pada kabel berwarna hijau ini. Kita track di sini, pin nomor 13. Baik seperti itu, setup komponen yang digunakan pada termometer digital sistem microcontroller yang kita buat. Sekarang kita masuk ke demo aplikasinya. Di sini terdapat beberapa fitur yang sudah disebutkan oleh Teh Mariam. Kita langsung coba saja. Nah, yang pertama untuk menyalakan aplikasi, di sini terdapat 4 button. Button yang pertama berguna sebagai menyala dan matikan sistem, lalu mendeteksi suhu. Ketika kita dalam posisi mati, termometernya, kita bisa menyalakan dengan cara menekan tombol hijau ini selama beberapa detik sampai layar LCD menyala. Coba lihat. Nah, sini juga bisa dilihat muncul suara ketika aplikasi dimulai. Gitu. Nah, di sini untuk men-scan suhu bisa dengan menekan satu kali, tidak ditekan lama, tapi ditekan secara cepat, tombol yang sama untuk matikan dan nyalakan. Jadi bisa dilihat. Nah, di sini suaranya juga muncul. Sini terdeteksi suhu 36,3 derajat Celcius dan juga status yang munculnya adalah normal. Untuk mengatur atau simulasi perubahan suhu bisa keduanya pada microcontroller ini dengan cara menekan DHT-nya. Lalu di sini ada settingan temperatur yang bisa diubah untuk melihat perubahan suhu. Kita coba di suhu 37,7. Kita coba deteksi lagi. Nah, di sini dilihat statusnya demam. Sini kita memiliki threshold flu atau batas atas demam terdeteksi. Di sini kita set 37,5, yang itu berarti jika terdeteksi suhu 37,7, dia akan terdeteksi demam. Dan suara yang muncul sebanyak 3 kali. Jika tidak demam, dia hanya 1 kali. Kita coba contohkan lagi. 1, 2, 3. Oke, 2 kali. Kita coba dengan deteksi suhu normal. Nah, di sini cuma 1 kali. Oke, selanjutnya di sini ada button untuk pengaturan. Ketika kita mengklik button pengaturan, kita bisa mengatur 3 settingan pada termometer digital ini. Yang pertama adalah fungsi yang keluar angkanya yang itu Celsius atau Fahrenheit. Kita bisa mengatur fungsi ini, merubahnya dengan cara menekan plus dan juga minus button yang ada di sini. Kita lihat Celsius, kita tekan, dia berubah menjadi Fahrenheit. Kita tekan lagi, dia berubah menjadi Celsius. Kita coba ke mode. Lalu ketika kita menekan tombol setting lagi, fungsi yang akan disetting itu batas demam atasnya. Ketika kita set batas awalnya adalah 37,5, kita bisa mengubahnya dengan cara menekan tombol plus. Ini bisa dilihat pada LCD dia berubah jadi 37,7, atau bisa dikurangkan dengan cara menekan minus button.
Ini bisa dilihat 37,4 di set. Kita coba set ke 38 dan kita cek apakah berhasil pendeteksi atau tidak ketika temperatur di set 38. Nah, di sini 38 kita set. Lalu ketika kita menekan tombol setting lagi, untuk ketiga kalinya, fungsi yang akan diatur adalah apakah kita akan menggunakan suara buzzer atau tidak ketika mendeteksi suhu. Nah, di sini kita bisa menekan plus atau minus untuk mematikan atau menyalakan bunyi. Kita coba matikan. Nah, bisa dilihat ketika kita mendeteksi suhu, katakanlah di sini 36,3 derajat Celcius, ketika dicek, ternyata segitu adalah normal dan juga nilai yang tampil akan pada mode Fahrenheit dan juga suaranya tidak aktif karena kita matikan. Bisa kita ubah karena kita mengatur batas demamnya adalah 38, kita coba 39 dan apakah terdeteksi demam atau tidak. Nah, kita mengatur 39 derajat Celcius. Ketika kita deteksi demam karena kita mengeset 39 seperti itu, dan bisa dilihat juga buzzernya tidak menyala karena kita matikan. Kita coba nyalakan kembali buzzernya, tapi dengan fungsi yang lain tetap sama, buzzer kita nyalakan. Nah, bisa dilihat buzzernya menyala ketika mendeteksi suhu kembali. Seperti itu. Lalu untuk yang terakhir adalah ketika kita menyala, jika ingin mematikan termometer digital ini, kita bisa menekan tombol hijau kembali selama beberapa detik sampai LCD mati. Kita tunggu, goodbye, lalu mati. Baik, seperti itu penjelasan setup komponen termometer digital dan juga demo aplikasi. Saya kembalikan kepada Teh Mariam. Baik, terima kasih untuk Kang Andre atas penjelasannya. Mungkin eh, hanya sampai situ saja untuk penjelasan kami dari kelompok 4 atas proyek pengecekan suhu menggunakan termometer dan LCD. Dari teman-teman yang lain ada mau disampaikan kembali? Dari saya sudah cukup. Baik, jika sudah cukup, mungkin kita tutup saja kali ya. Terima kasih untuk kata teman-teman untuk waktunya dan penjelasannya. Semoga apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat bagi nanti penontonnya. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.